Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Reverse Engineering Digital Aplikasi MTix by FX1. Nah, pada kesempatan kali ini kami melakukan analisis terhadap aplikasi MTix, khususnya dari sisi basis data, mulai dari identifikasi entitas, relasi antar tabel, hingga implementasi database yang mendukung proses bisnis aplikasi tersebut. Nah, kelompok 7 ini beranggotakan dari saya sendiri, Muhammad Tarsal Fadila, terus ada kedua rekan saya, Reddy Nurziza Widianto, dan Naila Agran Oleh. Terus selanjutnya ada pemaparan tentang pengenalan aplikasi dan fitur-fitur yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Nadine. Kepada Nadine, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan objek yang kami gunakan dalam proses reverse engineering. Nah, objek yang kami analisis ini adalah aplikasi MTix by X1. Aplikasi ini merupakan aplikasi pemesanan tiket bioskop secara online yang memungkinkan pengguna membeli tiket tanpa harus datang langsung ke loket. Nah, analisis yang kami lakukan ini didasarkan pada tampilan aplikasi dan alat penggunaan yang dapat diamati oleh pengguna. Jadi kami tidak mengakses sistem internal maupun database asli dari aplikasi tersebut. Nah, karena itu database yang kami rancang ini merupakan hasil analisis dan pemodelan berdasarkan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi MTix. Nah, fokus analisis kami ini meliputi fitur aplikasi, proses bisnis yang terjadi, kebutuhan data yang diperlukan sistem, serta rancangan basis data yang mendukung seluruh proses tersebut. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum aplikasi MTix. Nah, aplikasi MTix by X1 ini merupakan aplikasi digital yang digunakan untuk melakukan pembelian tiket bioskop secara online. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat film yang sedang tayang, kemudian bisa memilih bioskop, dan jadwal tayang, dan kemudian melakukan pembayaran hingga mendapatkan tiket digital. Nah, selain itu, aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur tambahan seperti mFood untuk memesan makanan dan minuman, kemudian ada promos untuk informasi promo yang tersedia, serta MyMTix yang digunakan untuk mengelola akun dan melihat riwayat transaksi. Nah, dengan berbagai fitur tersebut, aplikasi MTix ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari sebelum menonton hingga setelah melakukan transaksi. Next, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih aplikasi MTix sebagai objek reverse engineering. Alasan pertama adalah karena aplikasi ini memiliki fitur yang cukup lengkap, mulai dari pemesanan tiket, pemilihan kursi, kemudian pembayaran, hingga tiket digital. Nah, alasan kedua yaitu alur penggunaan aplikasi ini mudah diamati sehingga memudahkan proses analisis sistem. Selain itu, aplikasi ini memiliki proses data input, data proses, dan data retrieval yang jelas, sehingga cocok untuk dipelajari di dalam mata kuliah basis data ini. Nah, aplikasi ini juga memiliki fitur tambahan seperti mFood, promo, dan riwayat transaksi yang membuat hubungan antar data ini menjadi lebih beragam. Nah, oleh karena itu, MTix menjadi pilihan yang tepat untuk dianalisis dan dipresentasikan ke dalam rancangan basis data relasional. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem MTix. Aktor yang pertama adalah pengguna. Pengguna ini melakukan berbagai aktivitas seperti memilih film, memilih bioskop dan jadwal tayang, kemudian menentukan kursi, melakukan pembayaran, hingga melihat riwayat transaksi. Aktor kedua yaitu admin sistem yang bertugas untuk mengelola berbagai data seperti data film, bioskop, jadwal tayang, kursi, promo, makanan dan minuman, serta data transaksi. Kemudian aktor ketiga, sistem pembayaran yang berfungsi untuk memproses pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Dan aktor yang terakhir adalah petugas bioskop yang bertugas untuk memvalidasi tiket digital serta menyiapkan pesanan makanan dan minuman yang dipesan melalui fitur mFood. Nah, yang keempat yaitu keempat aktor ini saling berinteraksi agar seluruh layanan pada aplikasi ini dapat berjalan dengan baik.
Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi MTix. Nah, fitur yang pertama adalah Movies. Movies ini yang digunakan untuk menampilkan daftar film yang tersedia untuk ditonton. Kemudian ada fitur yang kedua yaitu Cinema yang menampilkan daftar bioskop beserta lokasinya. Kemudian fitur ketiga yaitu jadwal tayang yang berisi informasi mengenai waktu penayangan film. Lalu yang keempat ada pemilihan kursi yang memungkinkan pengguna untuk memilih kursi sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kelima adalah check out tiket yang menampilkan ringkasan pesanan sebelum pembayaran dilakukan. Kemudian yang keenam ada pembayaran yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian ada tiket digital yang berfungsi untuk sebagai bukti pembelian tiket. Kemudian ada M-Food yang digunakan untuk memesan makanan dan minuman. Kemudian ada Promos yang menampilkan berbagai promosi yang tersedia. Kemudian yang terakhir ada MyMTix yang digunakan untuk mengelola akun serta melihat riwayat transaksi pengguna. Nah, fitur-fitur inilah yang kemudian menjadi dasar dalam proses analisis dan perancangan basis data yang kami lakukan. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nadine yang sudah menyampaikan penjelasan bagaimana awal fitur-fiturnya, terus pengenalan aplikasinya. Selanjutnya yaitu penjelasan bagaimana alur proses bisnisnya dan pengenalan database-nya atau gambaran awal database-nya bagaimana akan disampaikan oleh salah satu rekan saya yaitu Naila. Pada Naila Agna saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan alur pemesanan tiket bioskop pada aplikasi MTX. Prosesnya itu dimulai dari ketika pengguna membuka aplikasi MTX, kemudian memilih kota atau lokasi sesuai tempat pengguna ingin menonton. Setelah itu, pengguna masuk ke menu Movies untuk memilih film yang diinginkan. Setelah film dipilih, pengguna itu memilih bioskop, tanggal, dan jam tayang. Kemudian, pengguna memilih kursi yang masih tersedia. Pada tahap ini, sistem itu akan mengecek ketersediaan kursi terlebih dahulu, supaya kursi yang dipilih itu tidak bentrok atau sudah dipesan oleh pengguna lain. Jika kursinya tersedia, pengguna itu dapat melanjutkan ke proses check-out. Di sini, sistem itu akan menghitung total pembayaran berdasarkan harga tiket dan jumlah kursi yang dipilih. Setelah pembayarannya nanti dilakukan dan berhasil divalidasi, sistem itu akan menerbitkan tiket digital yang nantinya bisa dilihat pada menu My MTX. Jadi, secara garis besar, alur ini itu menunjukkan bahwa pengguna memilih film dan jadwal, sistem mengecek kursi, serta menghitung pembayaran, lalu tiket digital akan diterbitkan setelah pembayaran berhasil. Setelah alur pemesanan tiket, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur lain pada aplikasi MTX, yaitu pembelian makanan dan minuman melalui M-Food. Pada slide ini, fitur ini tuh digunakan pengguna untuk membeli makanan dan minuman langsung dari aplikasi MTX. Alurnya ini dimulai dari pengguna membuka menu M-Food, lalu memilih bioskop tempat makanan atau minuman yang akan dipesan. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar menu yang tersedia pada bioskop tersebut. Kemudian, pengguna itu nanti memilih makanan atau minuman yang diinginkan dan menentukan jumlah pesanan. Setelah jumlah ditentukan, sistem itu akan menghitung subtotal dari setiap item dan total pembayaran secara keseluruhan. Selanjutnya, pengguna ini melakukan check out M-Food dan memilih metode pembayaran. Jika pembayarannya berhasil, sistem akan mencatat pesanan makanan dan minuman tersebut ke dalam riwayat transaksi. Jadi, fitur M-Food ini tuh membantu pengguna agar bisa memesan makanan dan minuman dengan lebih praktis, tanpa harus antri langsung di bioskop. Next. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan data apa saja yang masuk ke sistem, bagaimana data tersebut diproses, dan data apa yang ditampilkan kembali kepada pengguna. Pertama, di sini ada fitur Movies.
Input dari pengguna itu berupa kota atau lokasi serta pilihan menu movies. Setelah itu, sistem mengambil daftar film yang sedang ditayangkan berdasarkan lokasi dan jadwal aktif. Lalu nanti data yang ditampilkan kembali adalah judul film, poster, genre, durasi, rating usia, sinopsis, dan status film. Selanjutnya, pada fitur sinema, pengguna ini memilih kota atau bioskop. Sistem kemudian menampilkan daftar bioskop atau studio sesuai lokasi tersebut. Informasi yang ditampilkan nanti berupa nama bioskop, lokasi, kota, dan daftar studio. Selanjutnya, pada fitur jadwal tayang, pengguna memilih film bioskop, tanggal, dan jam tayang. Sistem akan mencocokkan data film dengan bioskop, studio, tanggal, dan jam tayang. Output yang ditampilkan nanti itu berupa judul film, bioskop, studio, tanggal, jam tayang, dan harga tiket. Kemudian pada fitur pilih kursi, pengguna memilih jadwal tayang dan nomor kursi. Sistem itu nanti akan mengecek apakah kursi tersebut itu masih tersedia, sudah dipilih atau sudah dipesan. Data yang ditampilkan itu berupa layout kursi, nomor kursi, status kursi, dan jumlah tiket. Selanjutnya, pada bagian check out tiket, data yang digunakan adalah data user, jadwal tayang, kursi yang dipilih, dan promo jika digunakan. Sistem ini nanti menghitung jumlah tiket serta total pembayaran, lalu menampilkan ringkasan tiket, kursi, harga tiket, dan total bayar. Selanjutnya ada fitur pembayaran. Pengguna itu menginput atau memilih metode pembayaran. Sistem nanti mencatat pembayaran dan mengubah status transaksi. Nanti hasil yang ditampilkan itu berupa metode pembayaran, nomor transaksi, status pembayaran, dan data pembayaran. Selanjutnya untuk tiket digital, di sini tuh tidak ada input dari pengguna. Sistem itu otomatis membuat kode booking dan tiket digital setelah pembayarannya berhasil. Data yang ditampilkan itu berupa kode booking, judul film, bioskop, studio, jadwal, nomor kursi, dan status tiket. Selanjutnya, pada fitur input, di sini itu inputnya berupa bioskop serta makanan atau minuman yang dipilih. Sistem nanti itu menghitung subtotal makanan dan membuat transaksi. Data yang ditampilkan itu berupa nama produk, harga, jumlah, subtotal, dan total pembayaran. Selanjutnya ada fitur promo. Di sini pengguna itu bisa memilih menu promo atau memasukkan kode promo. Sistem itu nanti akan mengecek apakah promonya masih aktif dan masih dalam periode yang berlaku. Nanti data yang ditampilkan itu berupa nama produk, deskripsi, periode, potongan harga, dan syarat promo. Yang terakhir ada fitur riwayat transaksi. Sistem ini menggunakan ID pengguna untuk menampilkan seluruh transaksi tiket dan M4 milik pengguna tersebut. Informasi yang ditampilkan itu berupa tanggal transaksi, jenis transaksi, total bayar, status, dan detail transaksi. Jadi, tujuan dari analis ini adalah untuk memahami kebutuhan dari data pada setiap fitur. Dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menentukan tabel, relasi, dan query SQL yang dibutuhkan dalam database. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan business rule atau aturan bisnis utama pada aplikasi MTX. Nah, aturan ini itu penting agar proses dalam aplikasi itu berjalan struktur dan tidak terjadi kesalahan data. Yang pertama, berkaitan dengan akun dan transaksi. Pengguna ini harus memilih akun terlebih dahulu untuk melakukan pembelian tiket. Selanjutnya, setiap transaksi tiket maupun M4 itu harus terhubung dengan data pengguna tertentu. Selain itu, riwayat transaksi itu hanya boleh menampilkan transaksi milik pengguna yang sedang login. Aturan kedua, berkaitan dengan bioskop, studio, dan jadwal. Pengguna ini dapat memilih bioskop berdasarkan kota atau lokasi, dan satu bioskop itu bisa memilih banyak studio, dan satu studio bisa memiliki banyak kursi. Selain itu, satu film itu dapat memiliki banyak jadwal tayang, tetapi satu jadwal tayang hanya berlaku untuk satu film dan satu studio tertentu. Selanjutnya ada aturan yang ketiga berkaitan dengan kursi dan tiket.
Pengguna ini harus memilih jadwal tayang terlebih dahulu sebelum memilih kursi. Setiap kursi pada satu jadwal tayang hanya boleh dipesan satu kali. Jadi kursi yang sudah dipesan itu tidak bisa dipilih kembali oleh pengguna lain. Dan total pembayaran tiket itu dihitung dari jumlah kursi dikalikan dengan harga tiket. Yang keempat, berkaitan dengan pembayaran dan tiket digital. Nanti tiket digital ini hanya akan diterbitkan jika pembayarannya berhasil. Dan jika pembayarannya berhasil, status transaksi nanti itu berubah menjadi berhasil dan tiket digital akan diterbitkan. Tetapi jika pembayarannya gagal, maka tiket digital itu tidak akan bisa diterbitkan. Dan aturan yang terakhir, berkaitan dengan M-Food dan promo, pengguna itu dapat memilih makanan dan minuman sesuai bioskop yang dipilih. Total pembayaran M-Food itu dihitung dari subtotal seluruh item pesanan, dan promo itu hanya bisa digunakan jika statusnya aktif dan masih berada pada periode berlaku. Secara keseluruhan, business rule ini itu dibuat untuk memastikan aplikasinya itu berjalan sesuai alur yang benar, mulai dari pemilihan jadwal, pemesanan kursi, pembayaran, penerbitan tiket digital, dan sampai pencatatan riwayat transaksi. Next, selanjutnya. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan Physical Data Model atau PDM dari aplikasi MTX. Pada tahap ini, kebutuhan data dari aplikasi itu diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk tabel database. Tabel tersebut nanti itu disusun berdasarkan proses bisnis yang sudah dijelaskan sebelumnya, mulai dari pemesanan tiket, pembelian M-Food, pembayaran, penggunaan promo, sampai riwayat transaksi. Database yang kita buat ini ada 13 tabel utama, yaitu ada MTX7_user, yang kedua ada movies, studio, seat, schedule, promo, ticket order detail, food order details, dan payment. Masing-masing tabel ini tuh memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, pada tabel user, nanti itu digunakan untuk menyimpan data pengguna, movies untuk menyimpan data film, cinemas untuk data bioskop, studios untuk data studio, seat untuk data kursi, dan schedule untuk jadwal tayang. Nah, di sini kemudian untuk transaksi tiket digunakan tabel ticket orders dan ticket order detail. Untuk fitur makanan dan minuman digunakan tabel food dan food orders dan juga food order detail. Sedangkan pembayaran itu nanti akan dicatat pada tabel payment dan data promo itu disimpan pada tabel promos. Nah, dengan rancangan database ini, setiap proses itu pada aplikasi dapat tersimpan dan saling terhubung. Contohnya, data pengguna itu terhubung dengan transaksi tiket dan transaksi M-Food. Data film itu terhubung dengan jadwal tayang dan lain-lain. Jadi, PDM ini berfungsi sebagai dasar perancangan database agar data aplikasi MTX itu agar aplikasi MTX ini tuh lebih rapi, konsisten, dan mudah dikelola. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Naila atas pemaparannya yang menjelaskan tentang bagaimana alur proses bisnisnya, terus pengenalan awal database-nya. Selanjutnya itu ada relasi antar table, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada slide ini ditampilkan relasi antar table dalam database aplikasi MTX. Relasi ini merupakan inti dari database relasional karena menentukan bagaimana data saling terhubung, berinteraksi, dan mendukung proses bisnis secara keseluruhan. Relasi ini dibangun menggunakan primary key sebagai identitas unik dan origin key sebagai penghubung antar table. Selain itu, pada slide ini juga ditampilkan pada kardinalitas yang menjelaskan jenis hubungan seperti one-to-many dan one-to-one. Saya akan menjelaskan secara detail satu persatu. Pertama, relasi antar table dari users ke ticket orders, yaitu one-to-many. Artinya, satu user dapat melakukan banyak transaksi pemesanan tiket. Hal ini mencerminkan kondisi nyata di mana satu akun pengguna bisa membeli tiket berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Namun satu transaksi tiket hanya dimiliki oleh satu user sehingga tidak terjadi ambiguitas kepemilikan data. Kedua yaitu relasi antara users dengan food orders, yaitu one-to-many juga. Ini menunjukkan bahwa selain membeli tiket, user juga dapat melakukan pembelian makanan lebih dari satu kali.
Relasi ini penting untuk mendukung fitur input dalam aplikasi. Dan yang ketiga ada movies dan schedules. Ini one to many juga. Itu satu film dapat memiliki banyak jadwal tayang di berbagai waktu dan studio. Relasi ini memungkinkan sistem menampilkan fleksibilitas jadwal kepada pengguna. Yang keempat yaitu ada cinemas dan studios. Ini one to many juga. Yang berarti satu bioskop terdiri dari beberapa studio atau ruang penayangan. Dengan adanya relasi ini, sistem dapat mengelola banyak studio dalam satu lokasi bioskop. Yang kelima yaitu ada relasi antar studios dan seats. Ini one to many juga, setiap studio memiliki banyak kursi. Relasi ini penting untuk fitur pemilihan kursi agar setiap kursi bisa diidentifikasi secara spesifik. Yang keenam ada studios dan schedules. Ini one to many juga, yang berarti satu studio dapat digunakan untuk banyak jadwal tayang. Hanya berbeda waktu, hal ini memungkinkan efisiensi penggunaan studio. Yang ketujuh yaitu ada schedules dan tiket orders. Ini one to many juga. Satu jadwal tayang dapat dipesan oleh banyak user melalui transaksi tiket. Ini menunjukkan bahwa satu jadwal bisa menghasilkan banyak transaksi. Terus selanjutnya ke-8 ada relasi antar table, tiket orders, dan tiket orders detail. Ini one to many juga, yaitu satu transaksi tiket dapat memiliki banyak detail tiket, misalnya pembelian untuk beberapa kursi sekaligus. Tabel detail ini digunakan untuk mencari informasi agar lebih terstruktur. Terus yang ke-9 yaitu ada schedules dan orders detail. Ini one to many. Setiap detail tiket harus terkait dengan jadwal tertentu. Hal ini memastikan bahwa tiket yang dibeli sesuai dengan waktunya tayang yang dipilih. Yang ke-10 yaitu ada seats and ticket orders detail. Ini one to many juga. Kursi dapat dalam banyak transaksi, tetapi dalam satu jadwal tertentu hanya bisa digunakan satu kali. Relasi ini penting untuk mencegah double booking kursi. Yang ke-11 yaitu ada cinemas dan food orders. Ini one to many. Satu bioskop dapat memiliki banyak transaksi pembelian makanan. Ini menunjukkan bahwa layanan makanan terintegrasi dengan lokasi bioskop. Ke-12 yaitu ada food orders dan food orders detail. Ini one to many. Satu pesanan makanan bisa terdiri dari beberapa item, misalnya popcorn dan minuman. Detail ini membantu dalam pencatatan item secara rinci. Yang ke-13 ada foods dan food order detail. Ini one to many juga. Satu jenis makanan dapat muncul di banyak transaksi. Di banyak transaksi. Relasi ini memungkinkan reuse data makanan tanpa duplikasi. Terus yang ke-14 ada promos dan tiket orders. Ini one to many juga, jadi satu promo dapat digunakan oleh banyak transaksi tiket. Terus ada ke-15 yaitu promo dan food orders. Ini juga bisa digunakan untuk pembelian makanan sehingga fleksibel untuk berbagai jenis transaksi. Terus yang ke-16 ini adalah tiket orders dan payments. Ini one to one. Berbeda dari sebelumnya. Kenapa one to one? Karena setiap transaksi tiket memiliki satu data pembayaran. Ini memastikan setiap transaksi memiliki bukti pembayaran yang jelas. Yang ke-17 ada food orders dengan payments. Ini one to one juga. Sama seperti tiket, setiap transaksi makanan juga memiliki satu pembayaran. Nah, secara keseluruhan, relasi-relasi ini menunjukkan bahwa database dirancang secara normalisasi yang baik, menghindari redundansi data, serta mendukung integritas dan konsistensi data dalam sistem. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada implementasi database. Nah, pada saat ini dijelaskan proses implementasi database menggunakan DDL atau Data Definition Language. Digunakan untuk membuat table, menentukan tipe data, terus menentukan primary key, terus menentukan version key, menambahkan constraint seperti not null atau unique. Proses implementasi dilakukan menggunakan tools di Weaver, yaitu setelah script dijalankan, semua table berhasil dibuat seperti pada gambar di presentasi ini. Terus relasi antar table terbentuk terjadi error constraint karena ada unique. Terus kalau terdapat 13 table utama yang saling terhubung sesuai desain sebelumnya. Tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi dari seluruh sistem database. Jika struktur table salah, maka seluruh sistem bisa bermasalah. Boleh di next. Selanjutnya ada insert. Nah, pada slide ini itu digunakan untuk masukkan data dummy ke dalam database yang telah dibuat sebelumnya. Data dummy ini digunakan sebagai data pengujian untuk memastikan bahwa struktur database, relasi antar table, serta proses bisnis pada aplikasi MTix dapat berjalan sesuai rancangan. Contoh implementasi script insert data dummy-nya di sini saya menggunakan contoh pada movies. Dan pada gambar sebelah kanan ini adalah proses berhasilnya insert kepada table database-nya. Di sini dapat ditampilkan database-nya seperti Toy Story, Cerita Lila, Koloni, dan lain-lain. Nah, dengan data ini kita bisa melihat apakah version key berjalan dengan benar, data saling terhubung, tidak ada error saat di input. Nah, tanpa data dummy ini, kita tidak bisa menguji apakah database benar-benar bekerja. Boleh di next.
Selanjutnya ada query dan hasil pengujian. Pada bagian ini, dilakukan pengujian query SQL untuk menampilkan informasi sesuai kebutuhan fitur aplikasi MTix, seperti daftar film, jadwal tayang, kursi tersedia, sikut tiket, tiket digital, mFood, promo aktif, dan sebagainya. Nah, terus query ini dibuat berdasarkan kebutuhan fitur nyata dalam aplikasi, seperti menampilkan daftar film, menampilkan jadwal tayang berdasarkan film, mengecek ketersediaan kursi, terus melakukan proses check out, menggunakan promo, menghitung pendapatan, dan banyak lagi. Nah, setiap query diuji menggunakan data dummy yang sudah kita insert tadi sebelumnya di debriefer. Hasilnya, query bisa berjalan tanpa error, data yang ditampilkan sesuai relasi join antar table berjalan dengan benar. Terus ini membuktikan bahwa desain database tidak hanya benar secara teori, tetapi juga berjalan secara praktis. Boleh di next. Ini adalah contoh hasil query-nya yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu query pada daftar film. Di sini yaitu menggunakan select dengan beberapa kolom yang digunakan seperti movie ID, title, genre, duration minutes, egg rating, terus sama movie status. Ini kita ambil dari table movies, yang dimana movie statusnya itu no playing atau sedang tayang, dan ada advance ticket sales. Nah, hasil query ini menunjukkan bahwa data film tersimpan dengan baik, informasi lengkap dapat ditampilkan, terus siap digunakan oleh front-end aplikasi. Seperti pada gambar kanan ini, jelas ada keterkaitannya antara UI dengan database-nya. Di sini ada nomor 1 yaitu Toy Story, ada cerita Lila, Koloni, dan The Furious yang no playing atau sedang tayang. Boleh? Next. Boleh di next. Oke, setelah dijelaskan tadi ada dari pengenalan aplikasinya, fitur-fitur, terus lanjut ke alur proses bisnisnya bagaimana, terus pengenalan database bagaimana, terus baru ke database isi-isinya, insert, query. Jadi sebagai kesimpulannya, database aplikasi MTix telah dirancang secara menyeluruh dan terstruktur. Database ini menggunakan konsep relasional, memiliki banyak table yang saling terhubung, menggunakan primary key dan foreign key, sudah melalui tahap implementasi dan pengujian. Relasi yang dibuat mampu mendukung seluruh proses bisnis, seperti pemesanan tiket, pemilihan kursi, terus pemilihan makanan, penggunaan promo, pembayaran. Nah, selain itu, dengan query menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Dengan demikian, database ini sudah siap digunakan untuk pengembangan lebih lanjut dan implementasi dalam aplikasi nyata. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 7, tentang bagaimana reverse engineering pada aplikasi MTix by XX1 ini. Cukup sekian. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.